Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Necis, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya. Oke, untuk materi seni budaya di pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang sejarah musik barat, zaman kuno. Sebelum ditemukan alat-alat musik, hampir seluruh karya musik hanya berbentuk melodi yang dinyanyikan dengan suara manusia sehingga zaman ini disebut zaman musik vokal. Gereja menolak alat-alat musik dalam peribadatan karena dianggap mengganggu suasana beribadat. Ketika Paus Gregorius pertama menjabat pimpinan gereja, mulailah diadakan reorganisasi liturgi Katolik dan dimulailah penggunaan musik Gregorian sebagai musik resmi gereja Katolik. Bentuk musik Gregorian berupa melodi yang dinyanyikan tanpa iringan musik sehingga tekstur lagu-lagu Gregorian lebih bersifat sakral dan hanya dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dalam ibadah keagamaan. Lagu-lagu Gregorian mampu menimbulkan suasana tenang, mampu mewakili suara gereja yang sebenarnya. Ritme lagu-lagu Gregorian sangat fleksibel, hampir tidak ada tekanan. Kebebasan ritme yang dikembangkan oleh musik Gregorian menjadikan musik Gregorian mengambang dan hanya mengandalkan improvisasi. Zaman Renaissance. Karya musik pada zaman Renaissance banyak dipengaruhi oleh bentuk ruangan gereja yang besar dan kedap suara, sehingga faktor-faktor kejernihan, kelembutan, dan keseimbangan suara merupakan ciri khusus pada zaman ini. Zaman Barok. Zaman Barok dimulai setelah abad ke-16 dan sering disebut sebagai awal gaya modern. Bentuk baru yang menyangkut instrumentasi, metode maupun sumber ide garapan mulai mengalami revolusi meskipun bentuk dan gaya zaman Renaissance masih tampak di sini. Pada abad ke-18 gaya barok murni dapat terwujud dengan sempurna. Bentuk opera mulai disuguhkan untuk khalayak ramai, sedangkan khusus untuk konser masih terbatas untuk kalangan bangsawan. Bentuk-bentuk homofonik mulai muncul di mana-mana. Tangga nada mayor dan minor yang dikembangkan sejak zaman Renaissance mulai dengan sengaja disatukan penggunanya terutama di dalam penggarapan musik instrumental. Zaman klasik. Zaman klasik merupakan zaman kemegahan kebudayaan Yunani atau Romawi dan zaman di mana orang mengagungkan akal. Melodi yang digunakan bersifat kompak dan memiliki kesamaan tema. Improvisasi pada musik mulai hilang. Semua tanda-tanda frase, dinamik, ornamentasi, dan akor ditulis lengkap. Zaman romantik. Zaman romantik ditandai dengan kegiatan musik yang lebih menitik beratkan pada penggarapan, pada pemanfaatan timbre, ritmik, dan harmoni. Karya-karya musik pada zaman romantik lebih mengutamakan pada garapan emosional dan dramatis. Memasuki abad ke-19, bentuk-bentuk musik pada zaman klasik didominasi oleh program-program resital maupun konser. Zaman impresionisme. Karya-karya musik pada zaman impresionisme ditandai oleh penggunaan akor-akor disonan yang waktu itu dianggap menyimpang dari kaidah yang telah mapan di masyarakat. Paduan nada yang kurang disenangi masyarakat justru menjadi modal khususnya untuk menutup suatu kadens. Impresionisme adalah sebuah aliran yang berusaha menampilkan kesan-kesan dengan penekanan pada tampilan warna dan bukan bentuk. Namun kalangan akademisi ada yang justru menampilkan kesan garis yang kuat dalam impresionisme ini. Aliran impresionisme muncul dari abad 19 yang dimulai dari Paris pada tahun 1860-an. Nama ini awalnya dikutip dari lukisan Claude Monet, Impression, Sunrise Impression, Soleil Levant. Kritikus Louis Leroy menggunakan kata ini sebagai sindiran dalam artikelnya di Le Charivari.